Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Hari ini disusun oleh kelompok 3 yang terdiri dari Nama saya Fitriatus Zakiah, NIM 52300180004. Saya Perkasi Trijayani, NIM 52300180017. Saya Swanti Hendi Prameswari, NIM 52300180018. Mahmuda, NIM 52300180028. Saya Rinda Kusuma Wardani, NIM 52300180035. Materi yang akan kami bahas yang pertama, karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Yang kedua, akuisisi dengan kepemilikan penuh. Yang ketiga, kertas kerja konsolidasian. Yang keempat, akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dan yang terakhir, isu lain seputar konsolidasian. Dari pertama yang akan kami bahas, karakteristik konsolidasian dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Prosedur konsolidasi menurut PSAK 65 tahun 2014. Yang pertama, menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, dan lain-lain dari entitas induk dengan entitas anak. Yang kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari entitas induk pada setiap entitas anak. Yang ketiga, mengeliminasikan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Dan yang terakhir, baru mengeliminasikan secara penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan beban, dan arus kas dalam intrakelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas. Untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian, terdapat alat bantu berupa kertas kerja konsolidasi seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Kolom pertama diisi dengan nama-nama akun yang dimiliki oleh entitas yang akan dikonsolidasikan. Dua kolom berikutnya diisi dengan saldo setiap akun pada induk perusahaan maupun entitas anak. Dua kolom selanjutnya diperuntukkan bagi jurnal eliminasi yang digunakan untuk menyesuaikan atau menghapuskan saldo pada neraca saldo, dan kolom terakhir diisi dengan nilai yang diperoleh dari penjumlahan seluruh nilai pada 4 kolom sebelumnya. Jurnal eliminasi digunakan sebagai alat bantu proses konsolidasian dengan menghapuskan berbagai nilai dari transaksi yang dilakukan dengan pihak konsolidasi, sehingga saldo konsolidasi hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Jurnal eliminasi ini dapat dibuat dalam suatu periode konsolidasian tetapi tidak diperlukan kembali untuk periode berikutnya. Contoh, entitas induk memberikan pinjaman kepada entitas anak pada bulan September 2015 dan akan dibayar pada bulan Maret 2016, maka pada akhir tahun 2015 entitas konsolidasian perlu membuat jurnal eliminasi untuk menghapuskan piutang dan utang yang dicatat oleh masing-masing entitas. Tetapi untuk akhir tahun 2016 tidak diperlukan membuat jurnal eliminasian. Materi selanjutnya, akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. PSAK 65 tahun 2014 menyatakan bahwa entitas induk mengkonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai pengendalian entitas induk. Pada bagian ini akan dibahas proses konsolidasian sesaat setelah akuisisi atas seluruh kepemilikan entitas anak. Dan di bawah ini merupakan gambaran laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.200.000.000.
Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas sama dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas sebesar 1.200.000.000, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari seluruh saham yang diperoleh. Skema untuk gambaran akuisisi PT Nusantara dan PT Andalas seperti tabel di bawah ini. Nilai akuisisi dan nilai wajarnya 1.200.000.000. Untuk nilai tercatat aset bersih PT Andalas, saham biasanya 800 juta, saldo labanya 400 juta. Jadi dijumlah menjadi total nilai aset bersihnya 1.200.000.000. 1.200.000.000 dikurangi 1.200.000.000, jadi selisih atau diferensialnya 0. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas. Jurnalnya, investasi PT Andalas pada kas sebesar 1.200.000.000. Laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah transaksi akan tampak seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Materi selanjutnya, kertas kerja konsolidasian. Untuk memperoleh laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan PT Andalas setelah transaksi akuisisi, kita dapat menggunakan bantuan kertas kerja seperti di tabel di bawah ini. Kas dan setara kas PT Nusantara 400 juta, untuk PT Andalasnya 600 juta. Jadi konsolidasinya sebesar 1 miliar dapat dari 400 juta ditambah 600 juta. Untuk perhitungan selanjutnya itu sama, baru di sini investasi PT Andalas. PT Nusantara itu menginvestasikan sebesar 1.200.000.000 ke PT Andalas karena diketahui bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas itu sama dengan nilai tercatatnya, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari seluruh saham yang diperoleh. Jadi jurnal eliminasinya dikredit sebesar 1.200.000.000, jadi konsolidasinya 0. Ini merupakan tabel lanjutan dari tabel sebelumnya. Jurnal eliminasi berdasarkan kertas kerja yang disajikan pada tabel 3.2, satu-satunya jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menghapus akun investasi pada PT Andalas dan menghapus akun-akun ekuitas entitas anak, yaitu saham jasa PT Andalas sebesar 800 juta dan saldo laba sebesar 400 juta pada investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 1 Januari 2015. Konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Dalam proses konsolidasi, sesaat setelah proses akuisisi, hanya dihasilkan sebuah laporan posisi keuangan konsolidasian yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas konsolidasian. Selanjutnya, sebagai implikasi dari dilakukannya aktivitas operasional bisnis oleh masing-masing entitas yang terlibat dalam kombinasi bisnis, maka setiap entitas akan membuat laporan keuangan masing-masing. Proses konsolidasi setelah terjadinya akuisisi akan dilakukan untuk mengkonsolidasikan laporan-laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing entitas dalam konsolidasian. Laba rugi bersih konsolidasian. Dalam menyiapkan laba rugi bersih konsolidasian, hanya pendapatan dan beban dari entitas individu yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non-afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Secara lebih spesifik, perhitungan laba rugi bersih konsolidasian dilakukan dengan menjumlahkan bagian laba atas entitas anak ditambah dengan porsi kepemilikan entitas induk atas laba entitas anak
dan disesuaikan dengan segala penghapusan diferensial atau penurunan nilai goodwill. Saldo laba dan dividen konsolidasian. Saldo laba konsolidasian merupakan bagian laba yang tidak didistribusikan kepada pemilik entitas. Dalam hal kombinasi bisnis adalah pemegang saham entitas induk. Saldo laba konsolidasian diperoleh dengan menjumlahkan saldo laba pada awal periode ditambah atau dikurangi dengan laba rugi bersih konsolidasian, serta dikurangi dengan dividen konsolidasian. Dividen konsolidasian merupakan dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas konsolidasian secara keseluruhan. Dividen yang dibayarkan entitas anak kepada entitas induk tidak dianggap sebagai pembayaran dividen konsolidasian dan perlu dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Hanya dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas induk yang dianggap sebagai dividen konsolidasian. Karena dalam sudut pandang konsolidasian, pemilik entitas induk merupakan pemilik entitas konsolidasian. Berikut ini adalah format kertas kerja terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian laporan laba rugi. Kedua, bagian laporan saldo laba. Dan yang ketiga, bagian laporan posisi keuangan. Konsolidasi setelah terjadinya akuisisi. Konsolidasi pada akhir tahun akuisisi melanjutkan transaksi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas. Berikut ini adalah neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Jurnal per 31 Desember 2015 adalah kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari penjumlahan seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang telah dilaporkan ini, PT Nusantara selaku pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas yang dihitung berdasarkan metode ekuitas berikut ini. Jurnal per 31 Desember 2015 yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian, baik transaksi terkait pembagian dividen oleh entitas anak kepada entitas induk maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak akan dieliminasi. Transaksi pembagian dividen perlu dieliminasikan karena dari sudut pandang konsolidasian tidak ada dividen yang dibagikan. Karena penyerahan dividen dari entitas anak kepada entitas induk tidak menyebabkan keluarnya sumber daya keuangan dari perusahaan konsolidasian. Berikut ini adalah perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2015. Berdasarkan tabel di atas, jurnal eliminasi pertama untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak pada akhir tahun terjadinya akuisisi adalah bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta, pada dividen diumumkan sebesar 50 juta, dan investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta. Jurnal eliminasi lainnya yang perlu dibuat adalah jurnal untuk menghapuskan kepemilikan PT Nusantara sebagai entitas induk atas PT Andalas sebagai entitas anak, serta ekuitas atau aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasian. Jurnalnya yaitu saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta dan saldo laba sebesar 400 juta, pada investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar 200 juta. Tabel 3.6 menyajikan kertas kerja konsolidasian untuk laporan keuangan PT Nusantara. Datanya sebagai berikut. Perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara senilai 800 juta dikurangi penghasilan dari PT Andalas 200 juta ditambah bagian laba atas PT Andalas 200 juta sehingga laba rugi konsolidasiannya senilai 800 juta. Pada gambar titik 4,
Tampak laporan posisi keuangan konsolidasian milik PT Nusantara dan entitas anak. Dapat terlihat bahwa jumlah saldo aset maupun saldo liabilitas dan ekuitas merupakan nilai yang diperoleh dari kertas kerja konsolidasian yang sebelumnya disajikan pada tabel 3.6. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Pada prinsipnya, prosedur yang dijalankan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi tahun setelah akuisisi, tahun kedua dan selanjutnya, sama dengan prosedur yang dilakukan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian pada akhir tahun setelah terjadinya akuisisi. Saldo laba konsolidasian awal yang digunakan pada akuisisi periode tersebut merupakan saldo laba konsolidasian akhir tahun pada periode sebelumnya. Berikut ini kembali digunakan kasus konsolidasi PT Nusantara dan PT Andalas. Informasi neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2016 ditunjukkan pada tabel 3.7 berikut ini. Selama periode berjalan, PT Nusantara akan mencatat jurnal-jurnal berikut ini, yakni untuk mengakui dividen yang dibagikan oleh PT Andalas. 31 Desember 2016, yaitu keterangannya kas pada debit dan investasi pada PT Andalas pada kredit senilai masing-masing 100 juta rupiah. Mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas 100 juta rupiah dikali 100%. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. 31 Desember 2016, keterangannya, investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas senilai 250 juta. Mencatat pengakuan pendapatan dari PT Andalas 250 juta dikali 100%. Tabel 3.8 menunjukkan perhitungan eliminasi untuk proses konsolidasi laporan keuangan milik PT Nusantara atas akuisisi seluruh kepemilikan PT Andalas untuk tahun kedua setelah pengakuisisian. Dapat dilihat dengan rasio 100:0 investasi pada saldo awal senilai 1.350 juta, laba bersih 250 juta dikurangi dividen 100 juta sehingga saldo akhirnya 1,5 miliar. Pada modal saham, saldo awal 800 juta dan saldo akhirnya 800 juta. Kemudian pada saldo laba, saldo awalnya 550 juta ditambah laba bersih 250 juta dikurangi dividen 100 juta sehingga saldo akhirnya 700 juta. Sehingga untuk tujuan konsolidasi, jurnal-jurnal eliminasi yang perlu disiapkan untuk tahun 2016 mirip dengan jurnal eliminasi yang dibuat pada tahun 2015, yaitu yang pertama, jurnal untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas dan dividen yang dibayarkan oleh PT Andalas. Keterangannya, bagian laba atas PT Andalas di debit dan pada kredit terdapat dividen diumumkan dan investasi pada PT Andalas. Bagian laba senilai 250 juta dan masing-masing dividen 100 juta, investasi pada PT Andalas 150 juta. Jurnal eliminasi lain yang perlu dibuat adalah jurnal untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara entitas induk atas PT Andalas entitas anak, serta ekuitas aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Keterangannya, saham biasa PT Andalas senilai 800 juta, saldo laba 550 juta pada investasi pada PT Andalas sehingga nilainya 1.350 juta. Secara keseluruhan, prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode 2016 dapat dilihat pada kertas kerja konsolidasi yang disajikan pada tabel 3.9. Dapat dilihat pada tabel 3.9, total kredit di neraca saldo PT Nusantara senilai 6.250 juta, PT Andalas 1 miliar, dan pada jurnal eliminasi bagian debit 250 juta sehingga konsolidasiannya 7 miliar.
Pada total debit neraca saldo PT Nusantara senilai 5.250 juta, PT Andalas 750 juta, sehingga konsolidasiannya 6 miliar. Pada saldo laba akhir, neraca saldo PT Nusantara senilai 2,6 miliar, PT Andalas 700 juta, jurnal eliminasi bagian debit totalnya 800 juta, pada bagian kredit 100 juta, sehingga konsolidasiannya 2,6 miliar. Total aset pada neraca saldo PT Nusantara yaitu 8.250 juta, pada PT Andalas 2,3 miliar, pada jurnal eliminasi bagian kredit 1,5 miliar, sehingga konsolidasinya 9.050 juta. Sehingga total liabilitas dan ekuitas pada neraca saldo PT Nusantara senilai 8.250 juta, PT Andalas 2,3 miliar, jurnal eliminasi bagian debit dan kredit masing-masing 1,6 miliar, sehingga konsolidasiannya 9.050 juta rupiah. Keterangannya 9E eliminasi penghasilan dari entitas anak, 10E eliminasi dari saldo awal investasi. Perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara senilai 1 miliar dikurangi penghasilan dari PT Andalas 250 juta ditambah bagian atas laba rugi PT Andalas 250 juta, sehingga laba rugi konsolidasiannya senilai 1 miliar. Sekali lagi dapat terlihat bahwa laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk, serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu. Pada gambar 3.5 tampak laporan posisi keuangan konsolidasian milik PT Nusantara dan entitas anak. Dapat terlihat bahwa jumlah saldo aset maupun saldo liabilitas dan ekuitas merupakan nilai yang diperoleh dari kertas kerja konsolidasian yang sebelumnya disajikan pada tabel 3.9. Dapat dilihat total aset 9 miliar 50 juta dan total liabilitas ekuitas 9 miliar 50 juta rupiah. Materi selanjutnya yang akan kami bahas akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Menurut PSAK 65 tahun 2014, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian pada entitas lain jika dan hanya jika memiliki seluruh hal berikut. 1. Kekuasaan atas investi. 2. Exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan dengan investi. 3. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mempengaruhi keputusan. Dalam PSAK 65 tahun 2014, faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu entitas investor memiliki pengendalian atas entitas lain investi. 1. Tujuan dan desain investi. 2. Aktivitas relevan bagi investi yakin yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil investi, serta bagaimana keputusan mengenai aktivitas tersebut dibuat. 3. Kemampuan kini yang dimiliki oleh investor untuk mengarahkan aktivitas relevan investi. 4. Ketereksposan investor atau dimilikinya hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan dengan investi. 5. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Kepentingan non-pengendali. Menurut PSAK 65 tahun 2014, definisi kepentingan non-pengendali sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. PSAK 65 tahun 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Konsolidasi dengan kepemilikan sebagai sesaat setelah akuisisi. Untuk ilustrasi konsolidasian atas kepemilikan sebagian ini, kita kembali menggunakan ilustrasi akuisisi yang dilakukan PT Nusantara atas PT Andalas. Merujuk kembali gambar 3.1 dengan modifikasi informasi sebagai berikut, yakni PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas senilai 900 juta,
Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya seperti yang ditampilkan pada gambar 3.1. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1,2 miliar, sehingga nilai investasi yang dilakukan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari bagian saham yang diperoleh. Sebagai gambaran, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan pada skema berikut ini, yakni nilai akuisisi dan nilai wajar KNP sebesar 900 juta, nilai tercatat aset bersih PT Andalas yakni saham biasa 800 juta, saldo biasa 400 juta, sehingga total nilai tercatat aset bersih PT Andalas senilai 1,2 miliar, porsi kepemilikan 75%, sehingga nilai tercatat atas kepemilikan diakuisisi senilai 900 juta. Selisih diferensialnya 0 rupiah. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas ini sebagai berikut. Pada 1 Januari 2015, keterangannya, investasi pada PT Andalas pada kas senilai 900 juta rupiah, mencatat pembelian saham PT Andalas. Laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah transaksi akan tampak seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.6. Dapat terlihat bahwa sama seperti yang terlihat ketika dilakukan akuisisi atas kepemilikan penuh, dalam pengakuisisian sebagian pun tidak terdapat perbedaan laporan posisi keuangan milik PT Andalas. Sedangkan laporan posisi keuangan milik PT Nusantara menunjukkan sedikit perubahan, yakni berkurangnya saldo kas sejumlah 900 juta rupiah, serta munculnya akun baru investasi pada PT Andalas pada jumlah yang sama. Kertas kerja konsolidasian tabel 3.10. Kertas kerja konsolidasian sesaat setelah akte kepemilikan sebagian. Berikut adalah datanya. Berikut adalah ladik 10. Pada tabel 3.10 dapat dilihat pada kertas kerja bahwa total aset maupun total liabilitas dan ekuitas yang muncul untuk laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak dengan kepemilikan sebagian atau dalam contoh adalah 75% kepemilikan adalah sama dengan nilai yang ditunjukkan untuk kepemilikan penuh. Hal yang membedakan adalah pada bagian ekuitas muncul suatu akun baru, yakni bagian kepentingan non-pengendali yang merupakan cerminan porsi kepemilikan pihak non-afiliasi pada PT Andalas, atau dengan kata lain adalah bagian kepemilikan PT Andalas yang tidak dimiliki oleh PT Nusantara. Dalam contoh adalah 25% kepemilikan. Berikut adalah jurnal eliminasi yang perlu dibuat untuk tujuan penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, pada investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta, dan kepentingan non-pengendali sebesar 300 juta. Konsolidasi dengan kepemilikan sebagian pada tahun pertama setelah akuisisi. Laporan keuangan konsolidasian yang dilaporkan jika PT Nusantara hanya mengakuisisi sebagian kepemilikan pada PT Andalas. Pada tabel 3.11 yaitu neraca saldo per 31 Desember 2015 atau kepemilikan sebagian, datanya sebagai berikut. Selama tahun 2015, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait pendapatan dividen dari entitas anak sebagai berikut, yaitu kas sebesar 37.500 pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500, yaitu diperoleh dari 50 juta dividen yang diumumkan oleh PT Andalas dikali dengan 75% dari kepemilikan PT Nusantara terhadap PT Andalas. Kemudian, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta
yang kemudian diakui oleh PT Nusantara sebagai bagian laba atas entitas anak sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas. Jurnalnya, investasi pada PT Andalas besar 150 juta, pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta, itu diperoleh dari 200 juta dikali 75%. Tabel 3.12 Perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2015 dengan rasio 75 banding 25. Untuk saldo 1 Januari 2015 pada kolom investasi sebesar 900 juta dan kolom non pengendali sebesar 300 juta. Kedua kolom itu diperoleh dari slide-nya. Kemudian untuk laba bersih untuk kolom investasi sebesar 150 juta itu diperoleh dari slide PPT yang sebelumnya. Kemudian untuk kolom yang non pengendali sebesar 50 juta diperoleh dari 200 juta dikali dengan 25%. Untuk yang dividen untuk kolom investasi sebesar 37.500 diperoleh dari jurnal pada slide PPT yang sebelumnya. Dan untuk kolom yang non pengendali sebesar 12.500 diperoleh dari dividen yang dibagikan oleh PT Andalas sebesar 50 juta dikalikan dengan 25%. Untuk saldo 31 Desember 2015 pada kolom investasi totalnya sebesar 1.012.500. Untuk kolom non pengendali sebesar 337.500. Berdasarkan tabel 3.12 jurnal eliminasi pertama untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak pada akhir tahun terjadinya akuisisi adalah bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta pada dividen diumumkan sebesar 37.500 dan investasi pada PT Andalas sebesar 112.500. Pada jurnal di atas, sisi debit adalah pendapatan investasi dari PT Andalas untuk menghapuskan akun yang sama yang diakui oleh PT Nusantara ketika mengakui penerimaan dari entitas anak terdapat pada jurnal 14. Sedangkan sisi kredit dieliminasikan terhadap akun dividen diumumkan yang merupakan pencatatan oleh PT Andalas ketika melakukan pengumuman pembayaran dividen, serta akun investasi pada PT Andalas yang merupakan nilai bersih perubahan pada investasi milik PT Nusantara dari pengakuan penghasilan yang terdapat pada jurnal 14 dan penerimaan dividen yang terdapat pada jurnal 13. Jurnal eliminasi juga dibuat untuk menghapus pengakuan penghasilan dan penerimaan dividen yang dilakukan oleh kepentingan non pengendali untuk kemudian diakui sebagai bagian dari pengurang ekuitas pada saat penyajian di laporan keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah sebagai berikut. Bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 50 juta pada dividen untuk kepentingan non pengendali sebesar 12.500 dan kepentingan non pengendali atau ekuitas sebesar 37.500. Jurnal eliminasi lainnya yang perlu dibuat adalah jurnal untuk menghapuskan kepemilikan PT Nusantara atau entitas induk atas PT Andalas atau entitas anak serta ekuitas atau aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Jurnalnya itu saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, pada investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta dan kepentingan non pengendali sebesar 300 juta. Tabel 3.13 Kertas kerja konsolidasian untuk laporan keuangan PT Nusantara dan entitas anak atau kepemilikan sebagian. Untuk nominalnya sendiri diperoleh dari data yang sebelumnya.
Penyiapan kertas kerja konsolidasian untuk akuisisi kepemilikan sebagian tidak jauh berbeda dengan penyiapan kertas kerja konsolidasian kepemilikan penuh. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan non-pengendali akan muncul pada bagian laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, maupun laporan posisi keuangan sebesar porsi kepentingan non-pengendali atas komponen setiap laporan. Adapun laporan posisi keuangan PT Nusantara dan entitas anak untuk kepemilikan sebagian yaitu 75% pada PT Andalas per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut. Untuk gambar 3.6 merupakan laporan posisi keuangan PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015 atau kepemilikan sebagian. Jadi untuk nominalnya itu diperoleh dari tabel 3.13 yaitu kertas kerja keuangan PT Nusantara dan entitas anak. Materi terakhir yang akan kami bahas yaitu isu lain seputar konsolidasian. Konsolidasian dengan metode biaya, ada kalanya suatu entitas induk memilih menggunakan metode biaya untuk mencatat aktivitas investasinya pada entitas lain. Perbedaan antara metode entitas dan metode biaya hanyalah pada jurnal eliminasi yang perlu dibuat karena terdapat perbedaan pengakuan penghasilan oleh entitas induk. Dalam metode biaya, entitas induk tidak mengakui secara langsung penghasilan yang dilaporkan oleh entitas anak sebagai kenaikan atas investasi yang dimiliki. Sebagai ilustrasi, kita akan menggunakan kembali contoh kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara sebagai berikut. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 900 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatat seperti yang ditampilkan pada gambar 3.1. Nilai tercatat dari seluruh aset bersih PT Andalas adalah 1.200.000, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai buku dari seluruh saham yang diperoleh. PT Nusantara menggunakan metode biaya dalam mencatat transaksi terkait investasi pada perusahaan lain. Atas transaksi pengakuisisian kepemilikan tersebut, jurnal yang dicatat oleh PT Nusantara pada buku tersendirinya adalah sama persis dengan jurnal yang tampak pada jurnal 11, yakni 1 Januari 2015, 18 investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 900 juta, yaitu mencatat pembelian saham PT Andalas. Menuju kembali informasi pada tabel 3.11 bahwa selama tahun 2015 PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerbitan dividen dari entitas anak sebagai berikut. 31 Desember 2015, Jurnal 19, kas pada penghasilan dividen sebesar 37.500 juta. Mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas yang didapatkan dari 50 juta dikali 75%. Sedangkan untuk laba bersih yang dilaporkan oleh PT Andalas nilai 200 juta. PT Nusantara tidak mengakui laba yang dilaporkan tersebut sebagai kenaikan investasi. Perlakuan tersebut berbeda jika PT Nusantara menggunakan metode ekuitas yang akan mengakui transaksi sejenis sebagai kenaikan nilai investasi seperti yang ditunjukkan pada jurnal 14. Adapun jurnal eliminasi yang akan disajikan oleh PT Nusantara untuk membuat laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, 20E, yaitu penghasilan dividen
pada dividen diumumkan sebesar 30.500.000, yaitu mengeliminasikan penghasilan dividen dari PT Andalas yang didapat dari 50 juta dikali 75%. Yang kedua, jurnal 21E, penghasilan untuk non-pengendali sebesar 50 juta pada debit dan dividen diumumkan dan kepentingan non-pengendali pada kredit sebesar 12.500.000 dan 37.500.000, yaitu mencatat penghasilan untuk non-pengendali dari 200 juta dikali 25% dibagi 50 juta dikali 25%. Yang ketiga, jurnal 22E, modal saham saldo laba pada debit sebesar 800 juta dan 400 juta pada investasi pada PT Andalas dan kepentingan non-pengendali di kredit sebesar 900 juta dan 300 juta, yaitu mengeliminasikan saldo investasi awal pada PT Andalas. Adapun kertas kerja untuk konsolidasian laporan keuangan PT Nusantara dan PT Andalas jika menggunakan metode biaya adalah sebagai berikut. Tabel 3.14, kertas kerja konsolidasian PT Nusantara entitas anak dengan menggunakan metode biaya dalam bentuk jutaan, yaitu sebagai berikut ini. Penyajian dan pengungkapan. Secara khusus, PSAK 67 2014 menekankan informasi tentang komposisi kelompok usaha dan kepentingan yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali dalam aktivitas dan uskas kelompok usaha. Jika entitas induk menganggap pada entitas anak terdapat kepentingan non-pengendali yang dianggap material, maka dalam laporan keuangan konsolidasian perlu diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, nama entitas anak. Yang kedua, lokasi utama kegiatan usaha. Yang ketiga, proporsi bagian kepemilikan yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali. Yang keempat, proporsi hak suara yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali jika berbeda dari proporsi bagian kepemilikan. Yang kelima, laba atau rugi yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Yang keenam, akumulasi kepentingan non-pengendali dari entitas anak pada akhir periode pelaporan. Yang ketujuh, ringkasan informasi keuangan mengenai entitas anak. Gambar 3.7, contoh penyajian kepentingan non-pengendali pada laporan posisi keuangan konsolidasian ekuitas. Berikut adalah contoh penyajiannya. Kurang lebih seperti ini. Contoh penyajian tersebut dari laporan keuangan tahun 2014 PT Timah Tbk. Dan berikut adalah gambar 3.8 pengungkapan kepentingan non-pengendali pada laporan keuangan konsolidasian. Kurang lebihnya seperti ini. Dan bisa dilihat di laporan keuangan interim September 2014 PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Referensi buku yang kami pakai, akuntansi keuangan lanjutan yang ditulis oleh Dwi Martani, Taufik Hidayat, Agustian Setianingrum, dan Teguh Maulana, penerbit Salemba 4 tahun 2016.